Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit di luar sana. Semoga Allah cepat memberikan kesembuhan. Kemudian juga untuk kedua orang tua kita, semoga selalu diberikan kemudahan untuk mencari rezeki. Amin. Nah, hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kita dengan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, teman-teman, minggu-minggu kemarin kita belajar mengenai bagaimana sih cara kita menjaga lingkungan. Kemudian juga kita tidak boleh menyisakan sedikit pun makanan, entah itu nasi, lauk, dan lain sebagainya. Dalam Islam kita juga tidak boleh tidak menghabiskan makanan kita. Jadi tidak boleh tersisa karena setan sangat menyukai hal itu. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka habiskan makanannya ya teman-teman. Nah, hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuannya terlebih dahulu nih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan, dari daunnya sampai akarnya. Ternyata setiap bagian tumbuhan itu punya fungsinya loh. Teman-teman penasaran? Yuk kita simak video yang satu ini. Nah, tumbuhan dapat menghasilkan buah, biji, batang, daun, dan berbagai kebutuhan manusia. Kita dapat mengambil keuntungan dengan adanya tumbuhan. Kita harus memelihara kelestarian tumbuhan nih teman-teman. Kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan tumbuhan di sekitar kita. Merawat tumbuhan juga salah satu kewajiban kita. Nah, salah satu manfaat tumbuhan itu kan bisa menghasilkan oksigen ya dari proses fotosintesis. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul menjaga lingkungan kita dan memanfaatkannya dengan sangat bijak. Dengan menunaikan kewajiban kita juga akan mendapatkan hak untuk menikmatinya. Seperti tadi contohnya kita mendapatkan oksigen ya dari tumbuhan hasil dari fotosintesis. Nah, kalau kita merawatnya dengan baik, selalu memberikan pupuk, air yang cukup, sinar matahari yang baik, maka tumbuhan pun akan memberikan kita hak, yaitu buah-buahan yang nikmat. Teman-teman pernah memakan mangga? Ada lagi strawberry, kemudian juga banyak buah-buahan yang bisa kita nikmati. Nah, maka dari itu kita harus menunaikan kewajiban kita dulu ya sebelum kita mendapatkan hak. Nah, hal lain nih yang bisa kita nikmati selain buah-buahan yang nikmat, kemudian juga ada oksigen tadi. Nah, kita juga bisa menghirup udara segar sehari-hari. Udara segar yang kita hirup sehari-hari berasal dari tadi nih teman-teman, proses fotosintesis. Teman-teman masih ingat kan bagian-bagian dari tumbuhan yang menghasilkan oksigen? Nah, sebelum kita mengetahui bagian mana sih dari tumbuhan yang menghasilkan oksigen, kita akan belajar bersama-sama dulu mengenai akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai bagian yang menguatkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, dan menyimpan cadangan makanan teman-teman. Akar terletak di bawah tanah. Jika tumbuhan tidak mempunyai akar, maka tumbuhan akan mudah dicabut serta mudah tumbang jika terkena angin yang sangat kencang. Bagian yang kedua yaitu batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar dan hasil zat fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Batang biasanya terletak di atas tanah sehingga batang merupakan tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang juga berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan. Yang ketiga, teman-teman masih ingat tadi kita juga berbicara tentang fotosintesis ya. Nah, di sini nih tempatnya daun. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun terdiri dari tangkai dan helai daun. Daun mempunyai banyak sekali zat berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terletak menempel pada batang atau ranting-ranting batang. Selanjutnya nih, bunga. Nah, teman-teman perempuan pasti sangat
melihat bunga, apalagi yang warnanya sangat cantik. Nah, ternyata bunga juga memiliki fungsi loh teman-teman, yaitu bagian tanaman yang menghasilkan biji. Penyerbukan dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang lebih lanjut berbentuk buah. Pada tumbuhan berbunga, buah adalah struktur yang membawa dan melindungi biji. Selanjutnya ada bagian yang paling kita senangi nih, yaitu buah. Jadi buah juga ada manfaatnya nih teman-teman dan fungsinya. Jadi buah itu adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung biji dan cadangan makanan untuk biji yang berkecambah. Contohnya pada buah sirsak yang terdiri dari daging buah dan biji. Kita biasanya mengkonsumsi daging buahnya untuk dimakan dan dibuat jus. Nah, selanjutnya nih ada biji. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi karena penyerbukan serbuk sari dan putik. Ketika biji itu ditanam di tanah, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Biji mempunyai keping, di mana keping ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu biji keping satu yang disebut dengan monokotil dan biji berkeping dua yang disebut dengan dikotil. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu ya tentang fungsi beberapa bagian tumbuhan. Kewajiban kita sebagai makhluk Allah tentu merawat dan menyiram tanaman dengan rutin setiap hari agar tidak layu dan mati. Kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita, insya Allah kita juga akan mendapat hak kita, yaitu daerah tempat kita menjadi lebih sejuk. Kita juga bisa menikmati buah yang dihasilkan oleh tanaman yang kita tanam. Wah, Masya Allah ya teman-teman, dari materi singkat tadi kita belajar banyak hal nih, bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Wah, Masya Allah ya, ternyata ciptaan Allah itu begitu luar biasa. Pasti ada manfaatnya, khususnya juga bagi makhluk hidup lainnya seperti kita manusia. Banyak sekali ya manfaat yang kita dapatkan kalau kita merawat tumbuhan, melestarikannya dan selalu menjaganya nih teman-teman. Nah, seperti firman Allah yang artinya, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 6. Wah, luar biasa ya, dari materi tadi kemudian disambung dengan firman Allah, luar biasa nih. Maka itu kita sebagai makhluk hidup harus tetap menjaga lingkungan agar tetap seimbang nih, tidak boleh mengeksplornya terlalu berlebihan, sebab juga akan terjadi bencana yang akan mengena ke kita lagi. Jadi kita harus menjaga lingkungan dengan baik ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih dari Bu Ros. Kira-kira teman-teman bagaimana sih proses tanaman itu bisa tumbuh dari biji? Teman-teman boleh mengisi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa tuliskan juga nama dan kelas teman-teman. Terima kasih, semangat menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.